pagi. Artinya kali ini kita membahas materi yang bisa jadi materi terakhir daripada fungsi komunikasi daripada MPI gitu ya. Mungkin uh, pas dan sebelum UTS ya ini ya. Di tahun lalu saya nggak bahas Redus ini, tapi di tahun ini kita bahas gitu ya, karena nanti mungkin kalau kalian ngambil big data biar terbiasa dengan istilah map Redus gitu ya. Ini lumayan penting. Jadinya itu ini juga keluar UTS nanti jadinya mau dipelajari ya. Oke, jadi Redus ini apa gitu ya. Redus kan mengurangi gitu ya, mengecilkan dan sebagainya gitu kalau bahasa Indonesianya. Konsep klasik dari pemrograman fungsional ya, Redus adalah melibatkan pengurangan satu set angka yang menjadi satu set angka yang lebih kecil melalui satu fungsi. Ya, jadi ini mirip dengan getter dan ya, jadi getter jadinya dia dari inputnya banyak, outputnya satu gitu ya. Seperti itu. Kalau getter kan dari banyak bilangan jadi array gitu kan ya. Seperti itu. Tapi kalau ini beda hasilnya gitu ya. Dari banyak jadi satu gitu ya. Bukan array tapi jadi satu angka gitu. Nah, apa itu misalnya? Jadi cara fungsinya adalah data ya. Data itu adalah variabel yang sama di setiap rank gitu ya. Artinya rootnya nanti diterima di root yang mana gitu ya. Jadi nah ini yang beda ya. Ada operationnya ya. MPIOP ini operasi reducing ya. Referensi di halaman berikut. Ya. Jadinya apa sih yang dilakukan reduce? Nah pertama ya objek numerik gitu ya. Ini bisa mengembalikan data terbesar. Jadi ini cuma mencari max itu kan mikirnya gitu ya. Apa bedanya kalau kita melakukan getter habis itu mencari max itu? Ya beda gini. Kalau misalnya menggunakan reduce dia jauh lebih cepat ya, karena otomatis tanpa dikumpulkan. Jadi kalau misalnya kita menghitung max setelah getter itu berarti tidak dijalankan secara paralel. Tapi kalau misalnya menggunakan reduce kita menjalankannya secara paralelnya on the fly gitu ya. Modelnya ya jadi lebih cepat. Nilai terkecil terus menjumlahkan total ataupun mengalikan, jadinya semua dikalikan gitu ya. Itu ya, semua data di rank. Jadinya ini termasuk mendukung array ya. Jadinya kalau misalnya array dua dimensi semua, maka dikalikan per indeks arraynya gitu ya, mencari maksimum dari rata-rata isi array itu yang susah kita lakukan, dan ini bisa dilakukan di Redus ya. Seperti itu. Ya, tapi perkalian tidak bisa ya, karena di sana masalah. Nah, tapi itu mungkin bisa dilakukan di NumPy, tapi saya belum pernah nyoba ya melakukan perkalian array karena belum ada kebutuhan. Ya kita nanti kalau kalian ada waktu silahkan dicoba-coba ya kalau menggunakan NumPy gimana gitu ya. Oke, dan juga bisa kita menyimpan logika ya. Nah, kenapa bisa menyimpan logika gitu misalnya. Misalnya A dan B mana lebih besar gitu ya. Terus apakah A sama dengan B gitu ya, dan sebagainya itu bisa kita ini. Ya, itu ada di sini ada len dan or. Sebenarnya ini ada ini ya. Ada XN sama XOR ya juga ya. Tapi kita ini. Ya, ada yang berupa bitwise sama ini. Ya, tapi sebenarnya kalau kita jalaninya nanti ini harusnya keluar ini 0 dan 1 ini true dan false gitu. Tapi kadang kalau di Jupyter sama-sama true dan false keluarnya gitu ya. Itu. Jadinya ini terakhir adalah operation lokasi. Jadinya ini kalau nilai terbesar kita tahu tapi lokasinya nggak tahu gimana dong gitu ya. Ini mengembalikan ininya ya, lokasinya juga gitu. Ya. Seperti itu. Tapi kita inputnya harus diformat dulu sedikit. Nah, jadi seperti ini ya kalau variabel tunggal ya 5 tambah 2 tambah 7 tambah 4 ya 18 gitu ya. Hasilnya adalah 18 di rank 0 ya. Terus kalau misalnya array 2 dimensi gimana ya dijumlahkan satu-satu ya. Ya 1 tambah 3 tambah 4 tambah 4 18 ya kurang lebih 18 sama 14 jadinya seperti itu. Nah, ini kalau cuma segini kan bisa kita hitung manual, tapi bayangin kalau misalnya arraynya isi 100 gitu, sakit hati kan itu ya. Bisa dihitung dengan sangat cepat gitu. Oke. Ya.
Dan ada juga versi Alredos ini sama dengan Algether ya. Algether intinya bedanya dia tidak ada root dan ini ya, tidak ada root aja bedanya dan tidak dikembalikan ke satu rank saja tapi ke semua rank. Intinya misalnya ini ya, ini hasilnya 18-14-nya diterima oleh semua. Jadi ini daripada reduce, hasil reduce-nya habis itu di broadcast ya lebih baik pakai ini. Jadi semakin nggak berguna broadcast gitu ya. Kayaknya gimana gitu. Oke. Jadi ini contohnya, ya jangan kaget dulu skripnya panjang sebenarnya satu-satu ini aja gitu ya, satu-satu ini aja. Jadi ini di contoh ini kita coba lakukan semuanya gitu ya, semuanya. Jadinya di sini datanya sama yaitu com.rank plus 1. Ya, kenapa plus 1? Karena kalau dikalikan 0 nanti contohnya semua hasilnya 0 itu nggak lucu ya. Artinya sini dari kalau misalnya 6 ya 1 sampai 6 beneran gitu ya. Kalau 7 ya 1 sampai 7 beneran gitu. Yang kedua untuk log ya. Log kita perlu apa namanya array 2 dimensi atau lebih gitu ya. Di sini bisa kita gunakan ini. Ininya kita bisa ini kita di sini juga kita kenalkan dengan random ya, random. Karena random di NumPy juga ada tapi kita pakai random yang biasa. Ini random integer 0 sampai com size. Jadi misalnya 6 diacak 0 sampai 6. Ininya data kali ini satu misalnya ranknya satu kali 0 sampai com size gitu. Misalnya seperti itu. Di sini masing-masing kita lakukan pertama outsum ya. Outsum ini summary ya, penjumlahan minimum maksimum ya. Terus perkalian ya, outprod ya. Maxlog dia data 2 karena kalau lokasi jadinya ini apa ya, maxlog dan minlog ini tidak bisa mengembalikan nilai indeks tapi harus indeksnya itu ranknya harus dimasukkan dalam array sebagai input gitu ya, seperti itu. Ini di rank 0 di jalan semua. Ini bonus ya, bonus. Kalau gimana kalau menghitung rata-rata ya tinggal dibagi aja dengan com size kan itu ya. Seperti itu. Intinya gimana cara ngitung min ya? Kenapa nggak ada fungsi min ya? Karena itu ya. Seperti itu. Ya kenapa nggak ada fungsi standar deviasi ya? Itu juga bisa kita hitung tapi ya nggak usah lah. Ini ya kurang lebih kan min setiap variabel mengurangi min ya dikuadratin terus dijumlahin semuanya dibagi ini ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita buat fungsi standar deviasi menggunakan radius gitu ya. Oke, coba kita jalanin. Ya, outputnya banyak ya. Jadinya total semua ya. Jadinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. 10 ya hasilnya. Dan 10 bagi 4 ya 2,5 ya hasilnya. Bener ya. Jadi paling kecil adalah 1, paling besar adalah 4 ya. Kalau dikalikan semua hasilnya 24 ya. Ya itu artinya kalau paling besar adalah tentunya di rank 3 ya dan ininya 4 ya. Ini rank 3 ya. Ini rank biasa bukan rank yang tambah 1 ya 0 ya 0 gitu. Bisa kita tahu lokasinya ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita melakukan array kan gitu ya. Misalnya data sama dengan jadi kita masukkan misalnya ini ya. Semua dimasukkan dalam bentuk rank. Ini sini apa namanya ada apa namanya data itu akan berisi 0 sampai berapa sini? 4 ya, ini 0 sampai 4 itu akan berisi. Kita coba summary-kan minimum dan maksimum gitu ya, coba kita lakukan. Jadi kalau di summary arahnya itu bukannya ini tapi disamakan gitu ya, samakan ya. Jadi itu, ini di sorry tadi saya salah penjelasan ya. Ini apa yang orang ininya misalnya ini sama seperti fungsi numpy tapi saya nggak pengen pakai numpy. Jadinya ini ya dimasukkan datanya itu misalnya kalau 0 0 sebanyak 4 kali, kalau 1 1 sebanyak 4 kali dan seterusnya ya. Oh, seperti ini. Ininya yang paling kecil ya 0000 dan paling besar adalah 3333 gitu ya. Kayak seperti itu jadinya ketebak ya. Nanti kalau misalnya ini variasi akan dihitung rata-ratanya bukan yang paling pertama.
gitu ya. Seperti ininya sangat membantu. Kalau misalnya itu arraynya 100 kali 50 gitu misalnya kalian akan stres menghitungnya kalau manual ya ataupun ini ya itu sangat dibantu ya. Oke. Ya, jadinya jangan meremehkan kalkulasi seperti itu karena semua mesin atau ramuan obat dan sebagainya simulasinya dimulai dengan rumusan matematika seperti ini gitu ya. Itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang logika ya. Logika ininya misalnya ini. Jadinya masing-masing gini ya. Round. Ternyata round itu nggak usah diimport dari Math di Python tapi ternyata tersedia langsung gitu ya. Kayaknya sini uh, bernilai false jika dia ini ya. Misalnya kalau di sini berapa? Ini 4 ya. 4 berarti kan 4 bagi 4 bagi 2 kan 2 ya. Kalau kurang dari 2 berarti dia false. Dia false ya. Tapi kalau lebih dari 2 dia bernilai true gitu ya. Sana ya. Seperti itu. Jadi kalau termasuk 2 sendiri dia akan ini ya. 2 sendiri dia akan bernilai false karena tidak ada sama dengan. Berarti ada 3 false, 2 dan 2 true ya. 3 ada satu aja true-nya. Satu aja true-nya itu di 3 ya. 3 ini bisa kita lihat. Ya, mudah-mudahan tebakan saya benar. Oke, itu ya. Di sini bisa kita lihat ini ya. Len, lor, ben, bor gitu ya. Jadi ini n. N berarti kalau ada satu aja false berarti dia nilainya false. Kalau or satu aja ada true berarti true gitu ya. Gitu. Atau dan gitu ya. Dan berarti semua harus benar baru benar. Kalau atau ini ya satu aja benar berarti benar lah gitu. Nggak apalah gitu ya. Ini ya, oh ini ya benar ya berarti. Ya true false 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 gitu ya. Ini ya false ya true false ya. Ini tetap dia menggambarkan false dan true walaupun dia 0 dan 1 sebenarnya. Harusnya ya. Oke, nah all reduce ya, all reduce. Oke, all reduce jadinya sini bisa kita lihat ya data ya. P sama dengan P sama menjumlahkan ya. Right. Yes, ketebak ya. Ketebak ini ya sama lah kayak getter gitu ya. Jadi semua mendapatkan 6 gitu ya. Semua mendapatkan 6 ya. Ya, kenapa kok beda dengan di sini ya? Karena ini mulai dari 0 ya, katanya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya 6 ya. Oke, itu jangan panik segitu aja. Nah, terakhir ini kita bonus ya, bonus. Ini adalah ini ya. Reduce scatter ini kita bisa melakukan reduce dengan scatter. Ini kita ganti dengan satu dulu ya, biar apa ya. Sini bisa. Jadi sama dengan all to all yang kita bahas di all reduce mirip sorry di getter ya. Sini rank plus 1 kali size kali n ya. Sekarang lebih sama ini ya. Zero beda ya nanti. Ini zeronya tetap zero dia ya. Tetap zero. Di sini rank dan ini ya. Operasinya adalah sum. Sum. Di sini bedanya ada operationnya. Kalau di all to all kan tidak ada ya. Gitu. Hanya ada perkalian aja di sana. Oke, ini coba kita jalani seperti apa. Ya, bisa kita lihat di sini 0 ya. 0-nya mengirimkan data 0 sampai 1 ya. Kalau 1 mengirimkan 246 mengirimkan 369 kelipatan 3 ya. Kelipatan 4 gitu. Ininya berjenjang ya. Ininya di sini bisa kita lihat ya. Isi data adalah 0. Ini adalah 10 ya. Ini adalah 20 ya. Dan ini adalah 30 gitu ya. Yaitu disket dan diacak sedemikian sehingga penjumlahannya seperti itu ya di sini. Oke, berdasarkan ranknya gitu ya. Oke, itu mungkin reduce scatter ini juga ini ya supaya menghindari
kebingungan kita ini ya, apa namanya, tidak bahas di UTS ya, karena ini juga jarang saya lihat di codingan gitu ya. Nih, di tutorial resminya tapi nggak ada juga, tapi untuk menuhin script supaya tidak sedikit di-reduce saya tambahin itu ya. Bisa seperti ini ya, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ya, menghitung kelipatan juga mungkin banyak digunakan di ini ya di ANN gitu ya, artificial neural network dan sebagainya. Oke, itu tentang Redis. Sekian, terima kasih ya. Sampai jumpa di UTS. Ya.